harus ada channel YouTube, ada sudah sedia ya, channelnya Akhi Hairul ya, ada itu. Monggo Pak, jangan lupa like like and share and subscribe gitu ya, demi perkembangan dakwah ya. Kadang-kadang kita ini, waduh harus ngapain saya, itu ada channelnya, bukan saya promosi channelnya, tapi ini untuk pengembangan dakwah. Sebarkan Pak, kajian siapa saja itu yang mengajak kepada jalan Allah. Itu hal sederhana tapi bermanfaat. Jangan punya grup WA 20, sebarkan ya, sebarkan supaya orang mendapatkan dakwah. Ada tim di sini, ada ustadznya, ada yang membukakan lahan dakwahnya, ada tim multimedianya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang dan hadir di Masjid Al-Ikhlas, salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam waktu yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam acara dan kegiatan yang mudah-mudahan juga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi keteguhan dalam keimanan, diberikan keistiqomahan di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur dan baik amalnya, serta diberikan kesehatan lahir dan batin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di tempat ini, salah satu niat kita adalah kita ingin timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Tentunya selama menjalani kehidupan kita selama ini, kita tidak pernah luput dari perbuatan dosa, dari perbuatan salah. Maka kita berjuang untuk mengalahkan beratnya keburukan kita dengan beratnya kebaikan-kebaikan kita. Karena salah satu dari momen penting di alam akhirat yaitu adanya mizan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan pagi hari ini dan juga mungkin bersambung pada pertemuan yang lainnya, kita bersama-sama akan membahas tentang apa sebenarnya mizan itu dan amalan-amalan apa yang memiliki bobot berat sehingga timbangan kebaikan kita ketika ditimbang oleh Allah lebih berat daripada timbangan amal-amal buruk kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara bahasa atau secara etimologi, mizan itu artinya timbangan, yaitu alat yang berfungsi untuk menakar atau menimbang. Namun yang dimaksud mizan yang ada di alam akhirat adalah timbangan yang Allah pergunakan untuk mengukur dan menimbang bobot amal-amal kita, baik yang buruk maupun yang baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang mizan ini. Di antaranya yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan secara tepat, secara adil pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang dirugikan pada hari itu. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi atau sebesar atom sekalipun, kami akan datangkan, kami akan tunjukkan. Dan cukuplah bagi kami sebagai pembuat perhitungan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbangan yang Allah ciptakan yang disebut mizan ini sangat akurat jika dibandingkan dengan timbangan-timbangan yang dibuat oleh manusia. Karena setiap amalan kita, baik yang sholih atau amalan yang baik maupun yang buruk, sekecil apapun akan terdeteksi dalam timbangan tersebut. Ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Kemudian juga dalam surat yang lain, surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-8, Allah berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran, adalah keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian dalil dari hadis Nabi SAW ada pada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, yaitu hadis tentang bitokoh, yang terkenal dengan sebutan nama hadis bitokoh, karena ada hadis-hadis itu diberi nama supaya mudah menghafalnya dengan nama yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud manusia dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab, maka para ulama menyebutnya hadis Jibril untuk memudahkan kita menghafalnya. Maka ada yang disebut namanya hadis bitokoh, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, di mana Rasulullah mengisahkan bagaimana kejadian di alam akhirat ketika amal-amal manusia itu ditimbang. Rasulullah menyatakan secara singkat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menimbang amal hamba-hambanya di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, maka Allah akan bentangkan kepada seorang hamba itu 99 lembar catatan amalnya. Dibagi menjadi 99 catatan amalnya. Dan setiap lembarnya sepanjang atau sejauh mata memandang. Dan kata Rasulullah, ada seorang hamba yang ditimbang amalan-amalannya, yaitu lembaran-lembarannya yang ditimbang. Kemudian keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Jadi neracanya terdiri dari 2 daun kata Rasulullah, ada kiri dan kanan. Maka Allah timbang catatan amalnya berupa lembaran-lembaran tadi, dan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Sehingga hamba ini sudah panik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sudah berpikir bahwasanya dirinya tidak akan selamat. Lalu Allah berkata kepadanya, "Coba kamu teliti, apakah kamu mengingkari apa yang tercatat dalam catatan amalmu ini? Barangkali kamu cek, apakah ada yang terlewat walaupun sedikit pun dalam catatan tersebut?" Maka hamba tersebut mengatakan, "Sudah sangat akurat wahai Tuhanku." Sampai dalam riwayat yang lain dikisahkan Imam Ahmad ketika beliau sakit, kemudian dikunjungi oleh temannya, dan beliau mengatakan aduh ketika sakit yang dia rasakan, mengucapkan kata aduh. Maka kata temannya tadi, "Wahai Imam Ahmad, bukankah apa yang terbetik dalam hati kita, yang terucap dari lisan kita dan seluruh perbuatan kita dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai kata-kata aduh sekalipun tercatat." Walaupun tidak dilarang kita mengatakan aduh atau mengatakan aduh saya lagi pusing, selama ridho dengan takdir Allah, maka mengeluhkan sakit kita tidak ada salahnya, sebagaimana dibahas oleh
Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi Imam Ahmad mengatakan, wah kalau ini dicatat, ya, maka jadi masalah bagi saya. Sehingga setelah itu sampai beliau wafat tidak pernah mengatakan kata-kata aduh setelah diingatkan oleh temannya tadi. Itu artinya catatan amal kita yang baik maupun yang buruk semuanya terrekod secara rapi, secara akurat. Tidak ada yang terlewat walaupun sedikit pun. Maka setelah hamba ini menyatakan semuanya tercatat ya Allah, maka hamba ini panik karena keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah bitokoh. Bitokoh ini dalam bahasa kita sejenis kartu, di mana di situ tercantum kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata hamba ini, ya Allah, untuk apa kartu ini? Kata Allah, letakkan di neraca bagian amalan-amalan kebaikan kamu. Coba kamu letakkan di catatan amalan kebaikanmu. Maka bitokoh ini diletakkan di sisi neraca yang merupakan timbangan untuk kebaikan, maka kebaikannya menjadi lebih berat daripada keburukannya, dan hamba ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana bitokoh ini adalah diberikan kepada orang-orang ahlu tauhid. Nanti di belakang akan kita bahas, karena termasuk bagian dari amalan yang bisa memberatkan timbangan kita di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, secara letterlek, secara tekstual kita mendapatkan dalil bahwa Allah ciptakan timbangan. Dalam memahami dalil baik Al-Qur'an maupun hadis, selama tidak ada qorinah, artinya yang memalingkan dari arti sesungguhnya, maka kita terima apa adanya. Jadi tidak ada masalah kalau kita menerima dalil baik Al-Quran maupun hadis secara tekstual, selama tidak ada dalil lain yang mengalihkan dari pengertian aslinya. Jadi lebih mudahnya memahami agama itu ketika belum ada dalil lain, keterangan-keterangan lain yang memalingkan dari makna aslinya, kita pahami makna aslinya. Jadi seperti kita dikatakan ada orang berbicara kepada kita, saya tadi melihat bunga. Yang ada dalam pikiran kita adalah kembang, begitu. Secara asal ya. Tidak perlu mengalihkan kepada pengertian yang lain selama tidak ada penjelasan. Itu yang termudah. Karena yang berbicara mengatakan saya tadi melihat bunga, maka kita memahaminya secara asal bunga itu ya kembang. Kecuali kalau orang itu ada mengalihkan dengan kata yang lain, saya tadi pagi melihat bunga desa. Nah, berarti bukan kembang, tapi seorang wanita, gadis ataupun mungkin janda yang paling cantik di satu kampung. Maka selama tidak ada yang mengalihkan maknanya kepada mana bunga, kita ambil pengertian asalnya. Itu yang termudah. Ketika kita mendengar orang mengatakan saya tadi menyaksikan singa, pasti pikiran kita adalah satu binatang buas, singa. Tapi ketika ada yang mengalihkan singa podium, artinya seorang orator ulung. Sebagaimana Bung Karno dikenal sebagai singa podium, artinya seorang orator atau ahli pidato yang sangat ulung. Maka begitu pula dalil, ketika kita mendapatkan dalil dari Al-Quran maupun dalam hadis tentang mizan, timbangan, yang disebutkan secara rinci oleh Rasulullah SAW bahwa timbangannya ada 2 daun, untuk kebaikan, untuk keburukan. Kita memahaminya secara asal ya timbangan. Namun hakikatnya seperti apa detailnya hanya Allah yang tahu, dan kita nantinya akan tahu. Maka ada sebagian dari kaum rasionalis Islam, sebagaimana orang Mu'tazilah diantaranya, salah satu sekte yang beraliran rasionalisme, yang mengedepankan akal manusia, maka mereka mengatakan bahwa timbangan Allah itu tidak ada. Adapun ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang timbangan, yaitu maksudnya adalah keadilan, dialihkan dengan pengertian keadilan. Karena menurut mereka Allah sudah tahu amal-amal hambanya, tidak perlu ditimbang lagi. Alasannya itu. Yang kedua, apa yang ditimbang dari amal itu? Bukankah amal itu adalah sesuatu yang abstrak, terus yang ditimbang apanya? Kata mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti itu maka kita akan mengalihkan makna seperti sirot, jembatan. Jembatan itu seperti apa?
dan juga apa yang terjadi di alam akhirat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bisa jadi kita alihkan maknanya semuanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi menjelaskan adanya mizan, timbangan, kita pahaminya timbangan. Hakikatnya seperti apa kita tidak tahu, namun fungsinya adalah untuk menimbang amal-amal manusia. Mengapa orang-orang tadi rasionalis mengatakan, bukankah Allah sudah tahu dengan amal-amal kita? Iya betul, Allah tahu secara detail amal kita, mana yang lebih banyak kebaikan atau keburukannya. Namun demi keadilan harus Allah tunjukkan kepada hamba. Bagi Allah sendiri, Allah sudah tahu si fulan ini lebih baik, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Tapi Allah Maha Adil menunjukkan, ini loh bukti perbuatan kamu. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ada 3 kategori yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama yang ditimbang adalah amal. Ini secara umum. Sebagaimana Allah menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal baik walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal buruk walaupun sebesar biji sawi, maka dia juga akan melihatnya. Sehingga sebagian orang atau sebagian ulama memaknai bahwa yang ditimbang itu adalah amalnya. Dan bagaimana nimbangnya? Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali untuk menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Sesuatu yang tidak berwujud menjadi berwujud. Bukankah kita juga meyakini bahwa di alam kubur Allah akan ciptakan seseorang yang berwujud, ya, dinyatakan dalam hadis ketika selesai ditanya oleh malaikat yang bisa menjawab, Allah datangkan seseorang yang rupawan, berwajah bagus, berpakaian bagus, dan ditanya oleh penghuni kubur, siapa kamu? Saya amalmu. Allah bisa wujudkan dalam bentuk seorang makhluk, seorang manusia. Dan orang-orang yang tidak lolos dari pertanyaan kubur, Allah datangkan teman yang buruk dan ditanya, siapa kamu? Saya adalah amalmu yang buruk. Bagi Allah itu hal yang mudah. Maka yang pertama yang ditimbang adalah amal-amal manusia yang Allah wujudkan dalam sesuatu yang memiliki bobot, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua sebagaimana hadis bitokoh tadi, yang ditimbang oleh Allah adalah catatannya. Catatan kebaikan dikelompokkan sebelah sini, catatan keburukan sebelah sini ditimbang. Jadi yang dicatat bukan amalnya, tapi catatan amalnya. Semakin banyak amal baiknya, semakin berat, dan semakin banyak amal buruknya, semakin berat pula amal buruknya. Dan yang ketiga, yaitu ada juga hadis dalam riwayat Bukhari, di mana seseorang ditimbang adalah pelakunya. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan seseorang yang memiliki postur yang sangat gemuk sekali. Kemudian Allah timbang dengan sebelah dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk diambil salah satu sisinya saja, separuhnya. Kemudian ditimbang dengan orang ini dan ternyata sebelah dari sayap nyamuk ini lebih berat daripada orang yang sangat gemuk ini. Ini adalah Allah ingin menunjukkan bahwa bukan berarti orang gemuk itu salah, ya. Itu yang gemuk kepikiran. Alhamdulillah di sini tidak ada yang gemuk ini. Di sini standar semua, alhamdulillah. Tapi seandainya ada yang gemuk sekali, ya, bukan berarti orang yang gemuk itu selalu buruk, ya. Karena orang gemuk itu ada yang gemuknya bawaan, ya. Terus juga mungkin secara genetik, ya, mungkin bisa jadi gemuk. Ya. Tetapi yang dicela di situ adalah itu lambang orang-orang yang malas, tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah, dan dia hanya memperturutkan nafsunya saja. Nafsu perut maupun nafsu di bawah perut, ya. Yang dia penuhi cuma itu saja, berpoya-poya, hanya bersenang-senang saja, sehingga dilambangkan menjadi orang yang gemuk. Maka di sisi Allah tidak ada nilainya orang yang seperti itu, bahkan lebih berat sebelah dari sayap nyamuk itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah satu dalil bertentangan dengan dalil yang lainnya? Yang lain mengatakan yang ditimbang adalah
amalnya, yang lain mengatakan catatan amalnya, dan yang lain mengatakan orangnya, pelakunya. Maka para ulama menjelaskan tentang hadis ini sampai detail bahwa sebagian orang akan ditimbang amalnya, sebagiannya lagi catatannya, sebagian lagi adalah pelakunya. Jadi beraneka ragam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia nanti ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam pertemuan ini, lalu yang ditimbang itu apa atau apa saja yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara umum seluruh amal itu akan memiliki bobot dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sebuah kebaikan maupun kejahatan, sekecil apapun semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Rasulullah menjelaskan atau Allah menjelaskan rinciannya. Allah menetapkan amal baik dan amal buruk, lalu merincinya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Apabila ada orang yang berniat melakukan satu kebaikan, baru niatnya saja, lalu dia tidak jadi mengamalkannya karena adanya uzur, adanya halangan, baru niat, Allah catat baginya satu kebaikan secara sempurna. Hasanatun kamilah, kebaikan yang sempurna, tidak dikurangi sedikit pun, dapat satu pahala. Seandainya tadi malam ada saudara kita yang berniat, besok saya akan sholat subuh berjamaah di Al-Ikhlas dan akan mengikuti kultum di Al-Ikhlas, ternyata tiba-tiba sakit, maka Allah sudah catat baginya satu pahala secara sempurna. Kalau niatnya sudah bulat, bukan memanipulasi niat, saya niat biar dicatat malaikat tapi saya nggak akan datang, itu sudah niat nggak datang gitu ya. Yang seperti itu tidak berlaku. Yang ada uzur, udah niat bulat datang tapi tidak datang. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Baru niat saja dicatat satu. Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyru hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin wa ila ad'afin katsira. Dan siapa yang berniat berbuat baik lalu dia laksanakan, maka baginya minimal 10 kali lipat kebaikan, pahalanya 10 kali. Jadi ternyata kebaikan yang sudah diniatkan dan dilaksanakan minimal pahalanya 10 kali lipat, bisa 700, bisa lebih dari itu, bahkan bisa jutaan lipat dari amal yang dia lakukan. Kalau tadi malam kita sudah niat hadir di Al-Ikhlas ini, maka alhamdulillah Allah berikan kesempatan hadir, maka minimal akan dicatat 10. Bagaimana yang 10 dengan yang 100 bedanya apa? Beda dari sisi kualitas mungkin Pak ya. Karena setiap amal dari orang, dari kita masing-masing kualitasnya berbeda-beda. Ditimbang dari segi keikhlasannya, ditimbang dari kualitas amalnya itu sendiri. Ya. Setiap orang berbeda-beda. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus berambisi dapat kelipatan yang banyak. Wah, ini sholat subuh berjamaah, hadir di pengajian, nyatet. Wah, ini 1000. Gitu ya. Niat, datang, mendengarkan 100. Niat, datang, mendengarkan, sampai seliut-seliut. Ya, lumayan dapat lagi, Pak. Gak apa-apa. Daripada yang gak datang ya, Pak ya. Yang seliut-seliut langsung bangun. Ini contoh saja. Ya. Artinya niatnya sama, tapi kualitas pelaksananya berbeda, maka pahalanya berbeda. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah." Siapa yang berniat buruk, berniat berdosa, bermaksiat, kemudian dia tidak jadi melakukannya, Allah catat satu pahala sempurna.
Luar biasa ya Pak. Niat jelek tidak jadi. Kalau begitu saya tak niat jelek terus dapat pahala gitu, terus nggak jadi. Ini dijelaskan rinciannya adalah orang berniat jelek tapi sadar di tengah jalan, ingat Allah Subhanahu wa taala, terus nggak jadi. Dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, dia dapat 1 pahala. Urung dari perbuatan buruk karena Allah, dapat 1 pahala. Bukan urungnya karena mau mencuri kepergok polisi, nggak jadi deh, nggak dapat. Karena itu adalah sudah ada niat, tidak ada kesempatan. Kalau sudah ada kesempatan dia akan melaksanakannya. Tapi berhenti tidak melaksanakannya karena takut kepada Allah, dapat 1 pahala. Dan yang terakhir, fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Adapun orang berniat jelek, jahat, maksiat dan dia laksanakan, maka dia dapat 1 dosa. Sudah kurang apa ya Allah itu, Masya Allah. Kalau niat kebaikan tidak jadi 1 pahala. Terlaksana bisa 10, 100, 700 dan seterusnya. Niat buruk tidak jadi, dapat 1 pahala. Kalau jadi, dapat 1 dosa saja. Maka ini dalil tentang semua kebaikan Allah catat. Semua keburukan juga Allah catat. Jadi secara umum Bapak Ibu jamaah sekalian, amal-amal apapun yang baik maupun yang buruk semuanya tercatat dan semuanya akan menjadi pemberat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa amalan yang secara tegas Rasulullah menyebutkan secara khusus. Kalau tadi sifatnya global, seluruh amal yang baik maupun yang buruk. Namun ada amal-amal baik yang secara khusus Rasulullah sebutkan, di mana bobotnya sangat berat. Artinya memiliki bobot yang lebih dari amalan-amalan lainnya di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah ucapan 2 kalimat syahadat, ucapan 2 kalimat syahadat yang benar, yang ikhlas dan dibuktikan. Karena berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah, tapi prakteknya dia nyembah kepada selain Allah. Mengucapkan la ilaha illallah ratusan kali setiap harinya, tapi dia datang ke dukun, mintanya sama dukun, orang pintar, paranormal dan lain-lainnya. Ini contohnya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih pakai jimat, nah, berarti tidak konsekuen. Bukankah yang dia yakini memiliki kekuatan hanya Allah, tapi mengapa dia meyakini ada yang lain memiliki kekuatan? Jadi bukan hanya ucapan saja, tapi juga ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimat yang benar dan ikhlas dari hati yang terdalam dan dipraktekkan. Maka ini sesuai dengan hadis bitoqah tadi. Orang yang akan mendapatkan bobot sangat berat di mizannya dalam hal kebaikan adalah orang ahli tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya dan dia ikhlas, kemudian dia memahami maknanya sehingga mempraktekannya benar-benar tidak ada yang dia sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah adalah akhlak yang baik. Akhlak yang mulia, subhanallah Pak. Ini menempati urutan yang sangat tinggi, yaitu akhlak yang mulia. Di mana Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, beliau bersabda, "Inna athqala syai'in fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah husnul khuluq. Wa innallaha yabghadul fahisha al-badi." Sesungguhnya sesuatu yang paling berat timbangannya di mizannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang keji dan jelek ucapannya. Secara menyeluruh akhlak yang mulia, kelemah lembutan, ramah tamah, murah senyum, suka menyapa, rendah hati, kemudian tidak pernah iri kepada saudaranya, kemudian juga loman atau dermawan dan sikap-sikap yang lainnya yang merupakan akhlak yang baik, semuanya akan memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ketiga adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana ringan di lisan tapi berat di mizan. Ringan di lisan tapi berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan atau zikir subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau kita sering-sering mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah dan maha terpuji Allah, maha suci Allah dan maha agung Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha terpuji dan maha suci Allah yang maha agung. Maka ini ringan di lisan tapi berbobot di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hadis yang lain dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, itu orang-orang yang memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, manih tabasa farasan fi sabilillahi imanan billah wa tasdiqan wa wa'dihi fa inna siba'ahu wariyatu wa rawsatu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara dan mempersiapkan seekor kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya dan tidak hausnya kuda tersebut, kotorannya, air kencingnya menjadi kebaikan-kebaikan yang akan ditimbang di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, bisa jadi kita ambil pengertian kepada kendaraan yang lainnya yang diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mempersiapkan kendaraan namun digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan timbang dan itu akan memberatkan mizannya atau kebaikannya seseorang di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mau secara khusus pelihara kuda, nggih monggo silakan. Kalau memang bisa memeliharanya ya. Karena ngasih makannya itu mudah, tapi meliharanya yang sulit, Pak ya. Coba tanya sama Pak Adi, nggak adanya. Pak Adi punya kuda beberapa ekor. Dan saya waktu kecil bapak saya punya kuda juga. Ternyata memang tidak gampang, Pak, merawat kuda itu ya. Pelayanannya melebihi sama istrinya. Kuda itu tiap hari kasih makan, minum, dipijeti. Belum tentu panjenengan mijeti istrinya tiap hari ya. Yang ada malah dipijeti ya Pak ya. Ya, kuda itu seperti itu perawatannya ekstra, jadi berat. Tapi siapa yang menyiapkan kuda untuk berperang di jalan Allah, maka semua bagiannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan juga ini berlaku bagi kendaraan yang lain. Karena pada hari ini tidak semua orang memiliki kuda, dan pada saat itu ketika Rasulullah bersabda, kendaraan waktu itu ya kuda atau unta atau keledai. Ya, mungkin hari ini diganti menjadi Honda CB, CBR ya, atau Matic atau mobil dan lain-lainnya. Kalau itu disiapkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa satu momen penting di alam akhirat selain berkumpul di padang mahsyar, selain proses hisab, selain proses diberi catatan amal, ada juga jembatan Sirat, ada yang namanya Al-Haud yaitu telaganya Rasulullah SAW, ada juga Qintoroh, dan satu momen itu ada yang dinamakan mizan, di mana amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka itulah orang-orang yang beruntung di akhirat. Maka kita berusaha dan berupaya agar bobot kebaikan kita lebih berat daripada keburukan-keburukan kita. Maka secara umum amal apapun dari kebaikan itu akan memberatkan mizannya kita. Kebaikan di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Namun secara khusus amalan-amalan yang disebutkan secara tegas menambah bobot dari timbangan kebaikan kita adalah yaitu kalimat tauhid dengan dipahami secara benar, ikhlas dan diamalkan. Kemudian yang kedua,
yaitu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga akhlak yang baik, yang keempat adalah menyiapkan kendaraan untuk berjihad fisabilillah. Dan tentunya amalan yang sangat tinggi bobotnya di sisi Allah adalah jihad itu sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sebagai zirwatus sanamil Islam, yaitu puncaknya amal-amal dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pahala jihad fisabilillah, dan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya bila Allah berikan umur dan kesempatan kepada kita semuanya. Demikian, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bobot yang sangat berat kepada kebaikan kita di alam akhirat daripada keburukan-keburukan kita. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa atubu ilaik. Lancar Pak ya? Alhamdulillah. Buka